Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini Kak Noing masih membahas bab 7, yaitu tentang membandingkan ciri-ciri segi 4 halaman 209 sampai 212. Kakak menggunakan buku panduan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 209 yaitu tentang B, membandingkan ciri-ciri segi 4. Eksplorasi 7.2a. Ayo mengingat kembali segi 4. Nah, perhatikan gambar-gambar bangun datar berikut. Manakah yang merupakan segi 4? Yaitu bangun datar A, bangun datar B, bangun datar F, dan bangun datar H. Diskusikan dengan teman-teman kalian apakah bangun H bisa disebut segi 4. Nah, adik-adik kita perhatikan bangun H ya. Bangun H termasuk segi 4 atau golongan dari segi 4. Nah, adik-adik sepertinya kita tidak pernah melihat ya atau menemui segi 4 dalam bentuk seperti itu. Nah, ini termasuk golongan segi 4 cekung, yaitu segi 4 dengan diagonal segi 4-nya melalui daerah di luar segi 4. Nah, yang biasa kita temui atau yang biasa diajarkan di sekolah dasar adalah segi 4 berupa segi 4 cembung, yaitu jika ditentukan sembarang 2 titik di dalam segi 4 dapat ditarik ruas garis yang tidak keluar dari segi 4 tersebut. Nah, dari pernyataan ini, bangun datar H termasuk golongan segi 4. Kesimpulannya, segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Yang pertama, kita akan belajar tentang trapesium, yaitu eksplorasi 7.2b. Ayo mengingat kembali ciri-ciri trapesium. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar trapesium ABCD. Di kelas 4, kalian sudah belajar bahwa bangun ABCD di atas dinamakan trapesium. Nah, apakah trapesium merupakan segi 4? Jawabannya ya. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Yaitu, kalau kita lihat gambar trapesium di atas adalah sisi yang sejajar adalah sisi DC dan sisi AB. Untuk memeriksanya, kita coba buat garis dari titik D tegak lurus ke alas AB, diperoleh titik E. Nah, kemudian kita juga buat garis titik C tegak lurus ke AB, diperoleh titik F. Sedangkan ruas garis DE dan CF adalah jarak antara sisi DC ke sisi AB. Nah, apakah sisi DE sama panjangnya dengan sisi CF? Jawabannya adalah ya. Dengan demikian, apakah DE sejajar dengan CF? Jawabannya adalah ya. Apakah ada sisi-sisi lain yang saling sejajar? Jawabannya adalah tidak ada. Nah, selain itu, apakah ada sisi-sisi yang sama panjang? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi, apa jenis trapesium di atas? Yaitu trapesium sembarang. Nah, berikutnya coba kita perhatikan bentuk trapesium yang lainnya. Ada pada gambar di bawah ya. Nah, coba kita lihat bangun datar trapesium yang di sebelah kiri, yaitu trapesium ABCD. Untuk pertanyaannya, apa jenis trapesium di atas? Yaitu trapesium siku-siku. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Sisi yang sejajar adalah sisi DC dan sisi AB. Apakah ada sisi yang sama panjang? Jawabannya tidak ada ya. Dan apakah ada sudut yang sama besar? Yaitu ada. Berapa besarnya? Yaitu 90 derajat. Apakah punya sumbu simetri? Tidak ada ya. Nah, berikutnya kita perhatikan bangun datar yang sebelah kanan, yaitu trapesium PQRS. Jenis apakah trapesium di atas? Yaitu trapesium sama kaki. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Yaitu sisi SR dan sisi PQ. Apakah ada sisi yang sama panjang? Ada, yaitu sisi PS dan sisi QR. Berikutnya, apakah ada sudut yang sama besar? Yaitu ada ya. Sudut P sama besarnya sudut H dan sudut S sama besarnya dengan sudut R. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dia punya sumbu simetri? Yaitu punya ya. Nah, dari informasi apa saja yang kalian peroleh dari bangun trapesium? Coba tuliskan di buku kalian. Pertama, kita akan bahas tentang trapesium siku-siku. Untuk sisinya, yaitu dia memiliki 4 sisi, terutama mempunyai sisi yang sejajar. Nah, bagaimana dengan sudut-sudutnya? Yaitu dia mempunyai 2 sudut yang sama, yaitu berbentuk siku-siku sebesar 90 derajat.
Untuk trapesium siku-siku dia tidak mempunyai sumbu simetri. Nah, berikutnya untuk trapesium sama kaki. Nah, ciri-cirinya dia memiliki dua sisi yang sejajar dan dia memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, untuk sudut-sudutnya dia mempunyai dua pasang sudut yang sama. Dan pada trapesium sama kaki dia mempunyai sumbu simetri ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa trapesium adalah segi empat yang mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar. Ingat ya adik-adik, pada trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya siku-siku, membentuk siku-siku ya. Sedangkan trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki satu simetri lipat. Dan kedua sisi kakinya yaitu sama panjang. Nah, ayo berpikir kritis. Kalau begitu, apakah trapesium boleh memiliki lebih dari sepasang sisi sejajar? Nah, di kelas 4 kita belajar bahwa trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, bagaimana tentang pendapat Lukas di atas? Pendapat yang menyatakan bahwa trapesium mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar dan pendapat yang menyatakan bahwa trapesium hanya mempunyai tepat sepasang sisi sejajar, keduanya dapat dibenarkan. Kedua pendapat tersebut memiliki alasan-alasan yang sama kuat. Nah, demikian pembahasan mengenai ciri-ciri segi empat yaitu trapesium. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika berikutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang ciri-ciri segi empat yaitu jajar genjang halaman 213. Untuk link videonya, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.